Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan anugerahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya menyempatkan guna untuk mendengarkan penyuluhan berkaitan dengan gangguan menstruasi pada remaja. Baik, sebelum saya memaparkan materinya, membagikan kuesioner dan di sini ada beberapa pernyataan. Jadi adik-adik diminta untuk jika pernyataan menurut adik-adik benar, centang pada kolom benar. Jika menurut adik-adik salah, centang pada kolom salah. Baik, sebelum saya memaparkan materinya, mungkin ada dari adik-adik yang bisa menjelaskan pengertian haid atau menstruasi itu sendiri. Baik, silakan adik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Proses keluarnya darah melalui vagina yang terjadi secara alami dalam tubuh manusia. Terima kasih. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, mari kita membahas bersama-sama berkaitan dengan definisi menstruasi sendiri. Jadi, menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita yang terjadi karena proses perdarahan yang disebabkan luruhnya dinding rahim sebagai akibat tidak adanya pembuahan alami pada tubuh wanita. Jadi luruhnya dinding rahim yang dipersiapkan itu untuk kehamilan. Jadi adik-adik, jika tidak ada terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma, maka di situ terjadi itu yang dinamakan keluarnya darah atau yang disebut menstruasi pada seorang wanita. Baik, yang kedua adalah siklus haid. Jadi adik-adik, kita semua mempunyai siklus haid yang bervariasi atau berbeda-beda. Setiap orang punya siklus menstruasi berbeda-beda. Jadi siklus haid adalah jarak antara tanggal mulainya haid yang lalu dan mulai haidnya bulan berikutnya. Saya mengambil contoh, misalnya adik-adik haidnya itu bulan Maret pada tanggal 12. Kemudian bulan April adik-adik menstruasinya itu di tanggal 10. Jadi cara kita menghitung siklus haid itu dari tanggal 12 haid pertama di bulan Maret sampai dengan tanggal 10 April. Kita menghitung dari tanggal 12 sampai tanggal 10 kan itu 30 hari. Nah, yang dinamakan siklus haid itu adik-adik yang 30 hari. Jadi kita semua itu punya siklus haid yang berbeda-beda tergantung kesehatan dari kita semua. Kemudian kita juga memiliki siklus haid. Ada dari kita yang memiliki siklus haid yang normal, ada juga dari kita yang memiliki siklus haid yang tidak normal. Yang pertama siklus haid yang normal atau klasik, yaitu siklus haid yang 28 hari atau sekitar 25 sampai 32 hari. Itu yang normal. Kemudian yang tidak normal adik-adik kurang dari 21 hari dan lebih dari 35 minggu. Yang tidak normal tadi, yang normal tadi itu 28 hari atau sekitar 25 sampai 32 hari. Sedangkan yang tidak normal itu kurang dari 21 hari dan lebih dari 35 hari. Kemudian lama haid biasanya itu kita itu ada yang 3 sampai 5, ada yang 1 sampai 2, dan ada juga yang 7 sampai 8 hari. Yang ketiga, gangguan menstruasi. Jadi, gangguan haid atau menstruasi tadi kelainan yang terjadi pada siklus menstruasi kita. Beberapa gangguan haid yang sering terjadi antara lain, yang pertama nyeri haid, kemudian siklus haid tidak lancar, kemudian gangguan banyaknya darah dan lamanya perdarahan pada haid. Yang pertama, nyeri haid atau sering disebut itu dysmenorrhea. Nyeri haid adalah kondisi yang ditandai dengan sensasi yang berdenyut atau kram pada bagian bawah perut kita.
Jadi kita sering sebelum atau selama pada menstruasi kita sering mengalami kram atau nyeri bagian perut. Jadi adik-adik mungkin bertanya kenapa terjadi dysmenorrhea atau nyeri haid. Jadi ketika kita haid, beberapa senyawa atau hormon yang disebut prostaglandin membuat rahim berkontraksi. Nah, kontraksi ini terjadi agar menstruasi dapat mengeluarkan dengan lancar. Kemudian itulah yang menyebabkan kita itu merasa nyeri pada saat haid. Kemudian gangguan siklus menstruasi juga ada beberapa. Yang pertama, polimenorrhea. Polimenorrhea salah satu gangguan siklus menstruasi yang ditandai dengan keadaan siklus haid lebih pendek dari biasanya, yaitu kurang dari 21 hari. Itu yang dinamakan polimenorrhea. Kemudian yang kedua, oligomenorrhea. Keadaan di mana siklus haid lebih panjang, yaitu lebih dari 35 hari. Oligomenorrhea. Yang ketiga itu amenorrhea. Keadaan tidak adanya haid untuk sedikitnya 3 bulan berturut-turut. Kemudian yang berikut, kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya perdarahan haid. Yang pertama, ada yang dinamakan hipermenorrhea. Jadi hiper adalah kondisi perdarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal, yaitu lebih dari 8 hari. Nah, itu biasanya itu ketika kita mengalami hipermenorrhea, kita biasanya itu ganti pembalut itu dalam sehari itu 5-6 kali. Kemudian yang kedua itu adik-adik hipomenorrhea. Hipomenorrhea ini kebalikan dari hipermenorrhea. Hipomenorrhea adalah perdarahan haid yang lebih pendek atau lebih kurang dari biasa dengan siklus haid yang teratur. Kemudian adik-adik ada yang dinamakan dengan premenstruasi sindrom atau PMS. Jadi premenstruasi sindrom yaitu keluhan-keluhan yang timbul menjelang menstruasi. Pre itu sebelum. Sebelum menstruasi kita memiliki banyak keluhan yang kita. Yang pertama itu adik-adik kadang kita terjadi depresi, kemudian lelah, perasaan ingin menangis, kurang semangat, gampang terganggu, sulit berkonsentrasi, serta perubahan nafsu makan. Yang keempat adik-adik, faktor risiko gangguan menstruasi. Jadi ketika kita mengalami menstruasi, banyak sekali faktor yang mengganggu. Yang pertama itu faktor risiko gangguan siklus menstruasi. Yang pertama dari hormonal, yang kedua status gizi, kemudian indeks massa tubuh dan tingkat stres. Status gizi dapat mempengaruhi siklus menstruasi seseorang. Status gizi dapat menggambarkan persen lemak pada tubuh seseorang. Kemudian yang kedua, siklus menstruasi dipengaruhi oleh hormonal, terutama hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga adalah tingkat stres dapat mempengaruhi ketidakteraturan siklus menstruasi. Yang kelima, cara mengatasi gangguan menstruasi. Yang pertama, menerapkan pola hidup sehat. Yang kedua, konsumsi makanan gizi seimbang. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Dan yang keempat, jaga berat badan tetap ideal. Yang terakhir, beristirahat yang cukup dan belajar untuk mampu mengelola stres. Baik adik-adik, sekian materi dari saya. Untuk kesempatan berikut, saya berikan ruang kepada adik-adik untuk bertanya. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Langsung saja saya ingin bertanya. Coba kakak berikan contoh makanan-makanan yang harus dihindari pada saat perempuan mengalami menstruasi. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya mengajukan pertanyaan saya, pertama-tama saya menemukan sebuah masalah di mana ada teman saya di mana dalam beberapa 3 bulan yang lalu secara berturut-turut teman saya ini dia tidak mengalami menstruasi. Nah, pertanyaan dari saya, apa penyebab atau apa yang melatar belakangi sehingga terjadi permasalahan tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya adik-adik. Dari pertanyaan yang sangat luar
biasa. Tadi pertanyaan yang pertama, makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi pada saat haid atau menstruasi? Yang pertama, makanan yang tinggi akan garam. Kemudian yang kedua, makanan pedas. Yang ketiga, adik-adik, mentimun. Dan yang keempat itu makanan yang mengandung kafein. Terima kasih. Kemudian yang kedua, pertanyaan berdasarkan pengalaman, ada teman yang tidak haid berturut-turut 3 bulan. Baik, jadi adik-adik, saya sudah menjelaskan berkaitan dengan gangguan-gangguan ketika kita menstruasi. Yang pertama, faktor yang pertama itu tadi faktor gizi. Jadi ketika kita mengalami gizi kurang adik-adik, haid kita tidak lancar. Yang pertama, faktor gizi. Kemudian yang kedua adik-adik, dari faktor stres. Faktor stres adalah faktor yang sering terjadi pada kita ketika kita haid. Banyak sekali yang beranggapan bahwa stres tidak mempengaruhi haid. Tetapi berdasarkan penelitian yang pernah kami baca, bahwa stres juga dapat mempengaruhi terlambat haid dari kita. Kemudian yang berikut adalah berkaitan dengan hormonal dari kita, yang terutama hormon estrogen dan progesteron. Jadi kerjanya hormon estrogen dan progesteron ini adik-adik ada kaitannya dengan yang pertama itu berkaitan dengan gizi kita, kemudian yang kedua dari kita dapat mengelola stres kita. Jadi yang perlu ditekankan di sini bahwa hindari stres, kemudian banyak cukup gizi, upayakan untuk tetap menjaga keseimbangan dan tetap menjaga keseimbangan tubuh yang berat badan yang ideal. Jadi disarankan untuk kita yang sebagai perempuan disarankan untuk tidak stres. Apalagi kita setiap bulannya datang haid, mengeluarkan darah. Terima kasih. Baik, mungkin dari adik-adik masih ingin menyangga berkaitan dengan jawabannya. Kalau tidak ada, jadi materinya sudah sampai sini dan terus diskusi kita juga sampai di sini. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Baik adik-adik, karena saya sudah menjelaskan materinya, berikut saya akan membagikan kembali lembar kuesioner. Jadi lembar kuesioner kedua ini adik-adik mengisinya sesuai dengan apa yang sudah adik-adik dengar atau dapat dari penyuluhan. Jadi mengisi kuesioner ini berkaitan dengan bagaimana pemahaman adik-adik berkaitan dengan materi yang sudah dijelaskan.